Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sylvia Kamilatul Hidayah dengan NIM belakang 098. Yang kedua ada Feriski Anteng Oktavianis dengan NIM belakang 101. Yang ketiga Arif Muat Julianto dengan NIM belakang 104. Dan saya sendiri Saharani Putri Wulandari dengan NIM belakang 125. Di sini kami dari kelompok 10. Poin yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pengertian atau karakteristik model network. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran model network. Yang ketiga, kelemahan serta kelebihan dalam penggunaan model network. Yang keempat, implementasi penggunaan model network pada saat pembelajaran berlangsung. 1. Pengertian model pembelajaran networking. Model pembelajaran networking adalah pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, dan lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang dimilikinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya. Siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran networking. Karakteristik model networking sendiri yaitu sebagai 3 atau 4 arah konferensi yang memberikan berbagai jalan eksplorasi dan penjelasan. Meskipun ide-ide yang beragam mungkin tidak datang sekaligus. Pelajar pada model jaringan ini terbuka untuk menerima berbagai input sebagai komponen yang berbeda yang disaring dan diurutkan sesuai kebutuhan seorang pelajar. Model ini terdengar seperti jaringan berita yang menarik yang disajikan dalam gambar dan cerita yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Model networking ini mirip dengan sinyal satelit yang bertebaran dan menerima sinyal dari berbagai arah. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri model pembelajaran network. Model pembelajaran network ini merupakan model jaringan yang sering memindahkan tanggung jawab integrasinya lebih berat kepada pelajar dibandingkan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya. Namun, model network ini merupakan model yang sesuai untuk menyajikan motivasi kepada peserta didik di dalam melakukan sebuah pembelajaran. Tutor atau mentor sering menyarankan bahwa dengan menggunakan model jaringan ini digunakan untuk memperluas cakrawala para pelajar atau memberikan perspektif yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, sebagai jaringan yang berkembang, koneksi atau suatu hubungan terkadang muncul secara kebetulan di sepanjang proses pembelajarannya. Nah, seringkali tanpa sengaja hal ini mendorong peserta didik untuk menemukan kedalaman pengetahuan baru di suatu bidang atau yang mengarah ke penciptaan bidang yang lebih khusus. Nah, salah satu contoh di era modern ini yaitu dalam bidang genetika yang mengembangkan sebuah penemuan baru yang dikenal sebagai rekayasa genetik. Ini merupakan hasil dari pengembangan model jaringan seorang pelajar yang berbakat dengan pelajar lainnya yang mendalami keahlian tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran network. Di sini ada kelebihan model pembelajaran network. Kelebihan dari model jaringan ini yaitu sangat beragam. Salah satunya terdapat pendekatan pembelajaran terintegrasi yang sangat proaktif dan alami.
Nah, dengan menggunakan model ini, peserta didik dapat memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru yang dapat dia temukan dengan kemampuannya sendiri. Nah, peserta didik dapat diarahkan dengan informasi yang relevan, keterampilan, atau konsep yang diberikan di sepanjang proses pembelajarannya. Nilai tambahan dari model pembelajaran ini tidak dapat dipaksakan pada peserta didik, melainkan harus muncul dalam diri masing-masing peserta didik dalam menemukan suatu inovasi yang baru dalam proses pembelajarannya. Namun, mentor memberikan layanan yang diperlukan untuk mendukung tingkat pembelajaran yang tinggi. Nah, pada model network ini peserta didik terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep yang baru. Ya, yang selanjutnya kekurangan model pembelajaran network. Kelemahan dari model jaringan sangat dipahami oleh mereka yang telah mengembangkan beragam kepentingan tenaga dari cintanya. Sangat mudah untuk mendapatkan sisi acak ke dalam salah satu ide di sampingnya. Ini juga mungkin untuk mendapatkan di dalam pemikiran kita. Sebuah jalan tertentu tampaknya mengundang dan berguna, tapi tiba-tiba menjadi sebaliknya. Manfaat kadang tidak lagi seimbang dengan harga yang harus dibayar. Kelemahan lain adalah bahwa model jaringan ini, jika diambil untuk perbedaan-perbedaan besar, dapat menyebarkan minat yang terlalu tipis dan tidak terkonsentrasi atau memecah perhatian peserta didik, sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Lalu yang keempat, implementasi model pembelajaran network. Penerapan pembelajaran terpadu model network di SD. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak meliputi tahapan A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, dan D. Operasional formal. Anak-anak usia dini 2-8 tahun berada pada tahapan praoperasional dan operasional konkret. Sehingga kalau kita merujuk pada teori ini, dapat praktek pembelajaran di kelas sehendaknya guru memperhatikan ciri-ciri perkembangan anak pada tahapan ini. Secara khusus, pula para ahli psikologi pendidikan anak mengemukakan bahwa perkembangan anak usia dini bersifat holistik. Perkembangan anak bersifat terpadu, di mana aspek perkembangan yang satu terkait erat dan mempengaruhi aspek perkembangan lainnya. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu model network ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis perkembangan anak. Yang kedua, tentukan konten yang berkaitan atau yang sesuai dengan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga, membuat rancangan kegiatan mingguan atau yang biasa disebut dengan RKM. Yang keempat, tentukan tema dan subtemanya berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Yang kelima, kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuannya. Yang keenam, desain model network lalu dimasukkan ke dalam minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Yang ketujuh, hasil dari rancangan model jaringan network ini dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtemanya. Yang kedelapan, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan yang di dalamnya ada pembukaan, kegiatan inti, serta penutup. Yang kesembilan, langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RKH atau rancangan kegiatan harian yang telah dibuat. Yang
Yang selanjutnya yaitu tujuan model pembelajaran terpadu. Network ini dirancang untuk memadukan pembelajaran yang mengabaikan kemungkinan pengubah konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa melakukan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Dan untuk memotivasi peserta didik mendalami dan menguasai minatnya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan memperluas cakrawala pelajar berdasarkan perspektif yang diperlukan. Sekiranya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.